Pangkalan militer Amerika Serikat yang berada di perbatasan Suriah kembali diserang pada Minggu 28 Januari 2023 waktu setempat. Serangan itu menyebabkan 3 tentara Angkatan Darat Amerika Serikat tewas. Dikutip dari tribunnews.com, serangan yang dilakukan menggunakan drone itu turut melukai 30 anggota militer di Yordania. Terbunuhnya tentara Amerika Serikat di pemukiman dekat pangkalan di timur laut Yordania menambah ketegangan di kawasan Timur Tengah seiring perang Israel-Hamas yang berkecamuk di Gaza, Palestina. Hingga kini belum ada pihak yang bertanggung jawab atas serangan tersebut. Namun pejabat Amerika Serikat menduga pesawat tak berawak itu ditembakkan oleh militan yang didukung Iran dan berasal dari Suriah. Serangan itu turut direspon oleh Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Ia berjanji meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku serangan. Sementara senator dari Partai Republik, Lindsey Graham, menganggap kebijakan Biden gagal total menghadapi agresi Iran melalui proksinya. Ia lantas menyerukan kepada pemerintahan Biden untuk menyerang sasaran-sasaran penting Iran sebagai pembalasan pembunuhan tentara Amerika Serikat. Kemampuan militer pasukan perlawanan di Lebanon dinilai bisa membuat kota-kota besar Israel hancur. Ribuan rudal dapat diluncurkan dalam waktu 2 jam. Media Israel melaporkan bahwa Hizbullah memiliki kemampuan untuk meluncurkan sekitar 1.000 rudal di Tel Aviv dalam waktu operasional 2 jam. Dikutip dari Al-Maya, dan laporan tersebut menunjukkan bahwa beberapa dari rudal ini akan dipandu secara presisi. Sementara yang lain akan diarahkan ke gedung pencakar langit di Tel Aviv. Namun tak dijelaskan secara pasti target potensial apa saja yang bisa disasar oleh Hizbullah. Diketahui para pejabat Israel mengakui bahwa Hizbullah telah berhasil mengosongkan permukiman di wilayah utara Palestina yang diduduki tanpa menggunakan kekuatan apapun. Komandan pasukan pendudukan Israel di wilayah utara telah menerima instruksi untuk tidak meningkatkan konfrontasi dengan perlawanan Lebanon. Pada Jumat 26 Januari 2024, rudal berat diluncurkan dari Lebanon. Rudal itu setidaknya menghantam 5 lokasi militer pendudukan Israel, termasuk barak dan tempat berkumpul tentara Israel di Al-Jalil Barat. Brigade Al-Qassam disebut masih dalam kondisi prima meski digempur pasukan pendudukan Israel selama 3 bulan. Sebaliknya, ratusan tentara Israel terbunuh di jalur Gaza sejak perang darat berkecamuk. Mereka diduga diserang Hamas menggunakan senjata yang disita dari tentara Israel. Hal itu menurut sebuah laporan yang diterbitkan New York Times pada Minggu 28 Januari 2024. Laporan itu mengulas kemungkinan asal-usul senjata yang digunakan sayap militer Hamas hingga mampu bertahan dalam perlawanannya menghadapi agresi skala besar Israel di Gaza sejauh ini. Data intelijen yang dikumpulkan oleh para ahli senjata, pejabat Israel dan Barat telah mengungkapkan jika Brigade Al-Qassam mendapat persenjataan dari amunisi IDF yang gagal meledak di Gaza. Dikutip dari tribunnews.com, ribuan amunisi yang gagal meledak itu lantas diubah menjadi roket dan persenjataan anti-tank. Setelahnya, senjata itu digunakan untuk menyerang tentara Israel. Michel Kardas, mantan wakil kepala divisi penjinak bom Polisi Nasional Israel dan seorang konsultan polisi Israel, turut berbicara soal senjata itu. Disebutkan jika persenjataan yang tidak meledak adalah sumber utama bahan peledak bagi Hamas. Selain itu, pemerintah Israel juga tahu bahwa gudang senjata mereka rentan terhadap pencurian. Menurut laporan, ribuan amunisi dan granat dicuri dari pangkalan yang tidak dijaga dengan baik dan dikirim ke tepi barat dan Gaza melalui Sinai. Pengepungan yang diberlakukan oleh otoritas Israel di Gaza pada tahun 2007 memaksa Hamas untuk menjadi kreatif. Oleh karenanya, kemampuan manufaktur Hamas sekarang cukup canggih untuk membuat hulu ledak bom yang beratnya mencapai 2.000 pon. Tiga tentara Amerika Serikat di Yordania tewas setelah diserang pasukan bersenjata menggunakan pesawat tak berawak. Menanggapi serangan itu, pihak Amerika Serikat mengaku akan melakukan tindakan balasan. Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengaku pihaknya mengalami hari yang berat setelah terbunuhnya 3 tentara dan puluhan lainnya luka-luka.
Dikutip dari Al-Mayadeen, dirinya lantas menegaskan akan meminta pertanggungjawaban terhadap pelaku serangan. Sementara itu, Menteri Pertahanan Amerika Serikat Austin mengungkapkan kemarahan dan kesedihannya. Austin bersumpah bahwa serangan itu tak akan dibiarkan begitu saja. Biden juga didesak beberapa anggota parlemen untuk melakukan tindakan terhadap Iran. Pasalnya, serangan itu diduga dilakukan oleh pasukan bersenjata yang didukung oleh Iran. Ini adalah pertama kalinya personel militer Amerika terbunuh oleh tembakan musuh di Timur Tengah sejak dimulainya perang Israel-Hamas. Insiden ini semakin meningkatkan ketegangan di kawasan tersebut dan memicu ketakutan akan konflik yang lebih luas yang melibatkan Iran secara langsung. Hizbullah berhasil mengosongkan wilayah Israel Utara setelah serangan bertubi-tubi diluncurkan dalam beberapa bulan terakhir. Warga Israel enggan kembali ke pemukimannya lantaran takut terkena serangan. Gerson Hajohen, seorang jenderal di ketentaraan Israel, mengungkap kemenangan Hizbullah. Ia mengatakan jika kelompok perlawanan Lebanon Hizbullah secara de facto sukses mengambil alih wilayah utara negara pendudukan tersebut. Dikatakannya, kontrol Hizbullah terhadap wilayah utara Israel berhasil dilakukan melalui usaha sederhana alias tanpa berkeringat. Peluncuran rudal yang dilakukan setiap hari sukses mencegah pemukim Israel kembali ke rumah mereka. Strategi Hizbullah juga telah berhasil menjaga konfrontasi di perbatasan agar tidak berubah menjadi perang besar-besaran. Dikutip dari tribunnews.com, para pejabat Israel mengakui jika Hizbullah berhasil mengosongkan pemukiman utara tanpa menggunakan kekuatan apapun. Komandan pasukan pendudukan Israel di wilayah utara pun telah menerima instruksi untuk tidak meningkatkan konfrontasi dengan perlawanan Lebanon. Pasalnya, jika Israel melakukan pembalasan yang sama, dapat memicu perang besar-besaran. Mantan pejabat Sinbad Dvir Karev mengatakan jika Israel saat ini sedang berperang ketiga dengan Lebanon. Karev juga menyebut Hizbullah memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada Hamas, baik dalam persenjataan maupun kekuatan. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.